Pernah nggak sih kamu bengong sendiri sambil scroll media sosial, lalu tiba-tiba kepikiran, sebenarnya gimana sih internet bisa ngirim foto kucing lucu dari Amerika ke Indonesia cuma dalam hitungan detik? Atau pas lagi meeting Zoom, tiba-tiba koneksi lemot, dan kamu bertanya-tanya, jaringan ini sebenarnya lewat mana sih? Kok bisa ada yang namanya cloud? Nah, di episode perdana ini, kita akan telusuri sejarah kelahiran internet yang ternyata dimulai dari perang nuklir. Iya, kamu nggak salah dengar. Di era Perang Dingin tahun 1960-an, Amerika Serikat khawatir serangan nuklir Soviet akan melumpuhkan sistem komunikasi mereka. Lalu, para ilmuwan di DARPA menciptakan ARPANET, cikal bakal internet modern. Tahu nggak, pesan pertama yang dikirim via ARPANET di tahun 1969 cuma bertuliskan login. Tapi, sistemnya crash setelah huruf ketiga. Jadi, yang terkirim cuma LO. Kayak lagi kasih tahu love tanpa VI. Tapi, dari gagalnya itu, teknologi terus berkembang. Di tahun 1980-an, tim Berners-Lee menciptakan World Wide Web. Nggak cuma untuk militer, internet mulai dipakai kampus dan perusahaan. Nah, di titik ini, jumlah pengguna baru sekitar 1 juta orang di seluruh dunia. Bandingkan dengan hari ini, hampir 5 miliar orang online. Gimana bisa secepat itu perkembangannya? Kita akan bahas di episode selanjutnya. Tapi sebelum itu, perlu kamu tahu, internet bukanlah awan yang abstrak. Dia fisik banget. Ada kabel sepanjang jutaan kilometer di dasar laut, server raksasa yang panasnya bisa buat panggang ayam, dan menara-menara sinyal yang tiap detiknya ngirim data setara dengan 1000 buku. Nah, kalau selama ini kamu sering dengar istilah ISP atau bandwidth, besok kita akan kupas tuntas di part 2, jalur tol digital, bagaimana data travel dari genggaman ke benua lain. Pastikan kamu subscribe biar nggak ketinggalan. Oh ya, satu fakta terakhir. Tahukah kamu bahwa tiap hari, kita menghasilkan data sebanyak 250 juta DVD? Bayangkan, kalau data itu ditumpuk, tingginya bisa mencapai 8.000 kali Monas. Pernah nggak, pas lagi asik video call sama pacar, tiba-tiba gambarnya freeze dengan ekspresi kaget yang malah bikin kamu ketawa sendiri? Atau waktu streaming film, bufferingnya kayak mau masukin seluruh durasi film ke loading bar? Nah, semua itu ternyata ada hubungannya dengan jalan raya data yang kita bahas hari ini. Bayangkan internet seperti sistem transportasi kota. Ada jalan kecil, wifi rumah, jalan tol, kabel fiber optik, dan pelabuhan, data center. Tapi tahukah kamu, 80% data internet dunia mengalir melalui kabel sepanjang total 1 juta kilometer yang terbentang di dasar laut? Iya, beneran. Kabel-kabel ini tipisnya cuma seukuran selang taman. Tapi bisa transfer data setara dengan 100 juta video call per detik. Contohnya, kabel CMEWE 3 yang menghubungkan Eropa sampai Asia. Tahun 2021, kabel ini pernah putus karena jangkar kapal. Akibatnya, internet di Indonesia melambat selama 3 hari. Coba bayangkan, satu kabel putus, separuh negara ikutan lockdown. Ini bukti betapa rapuhnya infrastruktur yang selama ini kita anggap super canggih. Nah, cara memasang kabel bawah laut ini juga unik. Kapal khusus akan membawa kabel sepanjang 2000 km, lalu menguburnya di dasar laut sedalam 8 km menggunakan plau raksasa. Prosesnya bisa makan waktu 2 bulan per segmen. Dan tahukah kamu, Google punya 17 kabel bawah laut privat bernilai total 900 juta dolar. Jadi, data kamu mungkin sedang berenang di bawah kapal pesiar orang kaya di Karibia. Tapi kabel saja tidak cukup. Data perlu istirahat di data center, gedung super rahasia yang dijaga seperti benteng. Di dalamnya ada rak-rak server setinggi 4 meter yang berjejal seperti apartemen elektronik. Suhunya bisa mencapai 45 derajat Celcius. Makanya AC-nya sebesar truk harus menyala 24 jam. Konsumsi listriknya setara dengan satu kota kecil. Fakta menarik. Data center terbesar di dunia ada di Langfang, Cina. Luasnya 600.000 meter persegi, hampir 10 kali lapangan sepak bola. Setiap hari, data center ini memproses informasi setara dengan semua isi perpustakaan di dunia dikali 1000. Oh ya, jaringan internet juga didukung oleh satelit dan menara BTS. Tapi tahukah kamu, menara BTS paling terpencil di Indonesia ada di Pulau Rote? Setiap bulan, teknisi harus naik kapal 3 jam plus jalan kaki 2 km hanya untuk ganti router. Bayangkan dedikasinya. Di akhir perjalanan, data sampai di gadget kamu melalui gelombang radio yang sebenarnya sudah ada sejak era Perang Dunia Kedua. Teknologi yang diciptakan untuk pesawat tempur, sekarang dipakai buat upload TikTok dan Snapchat. Pernah nggak sih, kamu ngetik alamat website,
lalu tiba-tiba muncul error 404 not found. Atau pas isi data sensitif di aplikasi, deg-degan takut kena hack. Nah, semua itu terkait dengan polisi lalu lintas dan bodyguard digital yang akan kita bahas hari ini. Internet itu seperti pasar tradisional. Kalau nggak ada yang ngatur, bakal kacau balau. Makanya, di tahun 1970-an, dua ilmuwan, Vint Cerf dan Bob Kahn, menciptakan TCP/IP, semacam aturan dasar agar data bisa tertib dalam perjalanan. Analoginya gini, TCP/IP itu seperti sistem pos zaman modern. Kalau kamu kirim paket ke luar kota, paketnya dipotong jadi beberapa kardus, paket data, dikasih alamat lengkap, IP address, lalu dikirim lewat rute berbeda. Di tujuan, kardus-kardus itu disusun ulang sesuai urutan. Kalau ada kardus hilang, si pengirim akan otomatis kirim ulang. Makanya, file PDF-mu selalu utuh meski lewat jaringan yang fluktuatif. Tapi, IP address itu cuma deretan angka seperti 192.2.8.2. Mana mungkin kita menghafalnya? Makanya diciptakan QDNS, buku telepon internet. Ketika kamu ketik youtube.com, DNS langsung membuka buku raksasanya. Oh, YouTube itu alamatnya 142.250.978. Proses ini cuma butuh waktu 0,08 detik. Tapi tahun 2016, DNS sempat jadi senjata perang. Saat hacker menyerang DIN, perusahaan DNS, separuh internet Eropa lumpuh. Twitter, Netflix, sampai Spotify nggak bisa diakses selama 10 jam. Nah, sekarang ke bagian paling krusial. Enkripsi. Setiap kali kamu login email atau transfer bank, data kamu diacak pakai kode matematika super kompleks. Ini seperti mengirim surat dengan invisible ink. Hanya yang punya kunci khusus bisa baca. Teknologi ini disebut NSSL atau TLS, dan simbolnya gembok hijau di address bar. Tapi enkripsi nggak selalu sempurna. Tahun 2018, Facebook kena skandal Cambridge Analytica. Data 87 juta pengguna bocor karena celah di sistem enkripsi aplikasi pihak ketiga. Akibatnya, informasi pribadi dipakai untuk manipulasi Pilpres Amerika. Ini bukti, di internet, rahasia hanya aman selama sistem enkripsinya nggak dibobol. Fakta mengejutkan, setiap hari ada sekitar 2 miliar serangan siber yang coba bobol enkripsi. Tapi berkat protokol HTTPS, 99,9% diantaranya gagal. Bahkan, kode enkripsi modern seperti AES-25 LAN butuh waktu lebih dari 1 miliar tahun untuk dipecahkan oleh komputer biasa. Aman? Iya, tapi nggak ada yang benar-benar kebal. Ngomong-ngomong soal kode, tahukah kamu kalau protokol internet pertama hanya terdiri dari 100 baris kode? Sekarang, protokol seperti HTTP3 sudah memiliki lebih dari 1 juta baris. Kompleksitas ini diperlukan karena serangan siber makin canggih. Dari phishing sampai pernah nggak sih kamu membayangkan bisa download seluruh musim drakor favorit dalam 1 detik? Atau justru khawatir suatu hari nanti wajahmu dipalsukan di video untuk menyebar hoax? Di episode pamungkas ini, kita akan menyelami masa depan internet yang menjanjikan kecepatan luar biasa, tapi juga menyimpan bayangan gelap. Mari mulai dengan 5G, teknologi yang sekarang sering dipamerin di iklan. Jaringan ini bisa transfer data 50 kali lebih cepat dari 4G. Bayangkan, download film HD cuma 1 detik. Tapi tahukah kamu, di balik kecepatan ini ada risiko kesehatan yang masih diperdebatkan? Di Swiss, beberapa menara 5G sempat ditutup tahun 2020 karena protes warga yang khawatir radiasinya. Padahal, WHO bilang risikonya masih terbatas. Nah, kalau 5G sudah kencang, tunggu sampai 6G muncul di tahun 2030. Kecepatannya mencapai 1 terabit per detik, setara dengan 1000 film HD mengalir seperti air di pipa. Dengan ini, konsep smart city bakal nyata. Lampu jalan otomatis, drone pengantar paket, bahkan operasi bedah jarak jauh oleh dokter di benua lain. Tapi di balik kemajuan, ada ancaman bernama komputer kuantum. Teknologi ini memakai partikel subatomik yang bisa menghitung jutaan kemungkinan sekaligus. Akibatnya, enkripsi yang butuh 1 miliar tahun untuk dipecahkan, bisa dijebol dalam hitungan jam. Contoh nyata, tahun 2023, Google menguji komputer kuantum yang memecahkan algoritma RSA 2048 dalam 200 detik. Padahal, komputer biasa butuh 50.000 tahun. Ini artinya, semua sistem keuangan dan keamanan dunia bisa runtuh jika kita nggak siap. Kabar baiknya, ilmuwan sedang kembangkan enkripsi kuantum yang dijamin anti bobol, karena memanfaatkan fenomena fisika kuantum.
Lalu, bagaimana dengan si deepfake? Teknologi pemalsuan wajah ini sudah bikin heboh saat dipakai buat video palsu Presiden Ukraina tahun 2022. Prediksi para ahli, di tahun 2030, 80% konten online akan jadi hasil manipulasi AI. Bayangkan, kamu nggak bisa lagi percaya sama mata sendiri. Tapi jangan panik, generasi Z seperti kita bisa jadi garda terdepan, lewat India Digital Mindfulness. Contohnya campaign Wanna Think Before You Share yang sukses tekan penyebaran hoax di Filipina, atau inisiatif open source, seperti Mastodon, platform media sosial yang enggak dikontrol korporat. Fakta terakhir, tahukah kamu bahwa jejak karbon internet setara dengan industri setiap email spam menghasilkan 0,3 gram CO2? Kalau dikali 1 miliar email, itu setara dengan mobil mengelilingi bumi 6.000 kali. Makanya, gerakan green internet seperti data center ramah lingkungan mulai jadi tren. Nah, setelah 4 episode, kita sudah telusuri dari sejarah internet sampai ancaman masa depannya. Pertanyaannya, akankah teknologi ini tetap menjadi teman atau berubah menjadi musuh? Jawabannya ada di tangan kita, para pengguna yang bijak. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, klik tombol subscribe dan like untuk support channel ini, dan share ke temanmu yang butuh insight seperti ini. Terima kasih sudah ikut journey seru ini.